Komisi 7 DPR RI meminta Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara serta Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI dan LPP RRI meningkatkan produksi berita dari perspektif masyarakat untuk kepentingan publik. Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan 3 lembaga media pemerintah di Jakarta, Kamis 4 September, anggota Komisi 7 dari fraksi PDIP Putra Nababan mengingatkan lembaga media pemerintah untuk tidak hanya memberitakan dari sisi pemerintah dan DPR saja, namun juga menyiarkan pendapat dan keresahan masyarakat disertai dengan konteks yang jelas. Positioning pimpinan, positioning yang harus diambil dari lembaga-lembaga berita ini, mereka bukan sebagai hanya toaknya pemerintah, toaknya DPR, hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan. Bukan. Tapi betul-betul menjadi mata dan telinga dan suara masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama LKBN Antara Ahmad Munir mengatakan bahwa Antara menyajikan berita pemerintah juga sudut pandang masyarakat terkait isu dan peristiwa aktual dengan memastikan keakurasian informasi dan fakta. Sebagai kantor berita juga kita harus menjadi flag carrier, artinya dia harus memberikan sebuah informasi yang mengedukasi, meliterasi masyarakat. Suaranya bisa dari atas, suaranya juga bisa dari bawah, dari samping, sehingga masyarakat juga bisa paham bahwa apa yang kami siarkan, apa yang kami produksi itu betul-betul memiliki kepentingan untuk bangsa dan negara. Permintaan Komisi 7 tersebut masuk dalam kesimpulan rapat dengar pendapat kali ini. Selain itu, Komisi 7 juga menyampaikan harapan agar Antara, TVRI, dan RRI menjadi media pemerintah yang berkelas dan bermanfaat bagi Indonesia. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pelatih sepak bola tim nasional Timnas Indonesia Patrick Kluivert di Surabaya 4 September memastikan ketidakhadiran pemain belakang Bas Hilgers dalam laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 dan 8 September mendatang karena kesibukan negosiasi dengan sejumlah calon klub barunya menyusul segera berakhirnya musim transfer di Eropa. Menurutnya, situasi ini merugikan pesepak bola berdarah Manado itu karena pertandingan internasional bersama Timnas merupakan momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap pemain. Terlebih, Timnas sedang membuat rencana besar untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 dan mencari lawan untuk pertandingan internasional FIFA Matchday juga tidak mudah. Sebagaimana Kuwait tiba-tiba mundur setelah sebelumnya sepakat menjadi lawan tanding Indonesia yang akhirnya digantikan oleh Taiwan. We are busy to prepare ourselves very well for Saudi Arabia, of course. And if a player can't join, it's not good for him because we are now planning to do another thing or different things. But everybody wants to be there. But unfortunately, he couldn't be here, so he's got to do his things regarding the club. And I hope all the best for him, of course. Di tengah absennya Bas Hilgers, Timnas kedatangan 2 amunisi baru pemain depan, yaitu Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra yang baru melewati proses naturalisasi. Kluivert berharap 28 pemain Timnas yang berkumpul saat ini dapat memanfaatkan 2 laga FIFA Matchday di Surabaya untuk saling mengenal masing-masing kekuatan rekannya sekaligus mengasah kekompakan tim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Semarang menerapkan program layanan satu atap tuberkulosis atau TBC sebagai salah satu program prioritas pemerintah setempat. Sebagaimana ditegaskan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat meninjau layanan satu atap TBC di Puskesmas Banget Ayu, Kamis 4 September. Wali Kota Agustina menyebut layanan satu atap TBC nantinya dilaksanakan di setiap puskesmas. Namun untuk saat ini baru hadir di 3 puskesmas di Kota Semarang, yakni Puskesmas Banget Ayu, Ngalian, dan Gunung Pati.
Menurut Agustina, program ini memberikan kemudahan pemeriksaan karena warga cukup datang ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap seperti tes cepat molekuler menggunakan usap dahak atau usap lidah hingga ronsen untuk mendeteksi kelainan paru tanpa harus berpindah tempat layanan kesehatan. Nah, jadi sekarang kalau ada batuk sedikit kayak contoh tadi sudah bisa mendaftar, ada komunikasi awalan untuk yang bersangkutan puasa, kemudian proses pemeriksaan, semuanya gratis dan dilayani dengan sangat baik oleh dokter ahli. Di Kota Semarang sendiri, jumlah kasus TBC hingga pekan ini tercatat sebanyak 3.698 kasus. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap gejala yang mengarah pada TBC seperti batuk berkepanjangan. Jika mengalami gejala tersebut, warga diminta segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi kepada anggota Korps Brimob Polda Metro Jaya Bribka Rohmat yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kasus tewasnya Afan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis Rantis pada Kamis 28 Agustus lalu. Dalam sidang yang berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 4 September, majelis menjatuhkan sejumlah sanksi termasuk penurunan jabatan atau demosi selama 7 tahun kepada Rohmat yang merupakan sopir Rantis pada saat insiden terjadi. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri.
Selain itu, dalam sanksi administratif, majelis sidang juga menjatuhkan hukuman penempatan khusus Patsus selama 20 hari. Sebagai informasi, sebelumnya pada Rabu 3 September, Majelis Sidang KKEP telah menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat PTDH kepada Kompol Kosmas yang merupakan komandan Rantis dalam insiden yang sama. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah dan Istighosah Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta Kamis 4 September. Prabowo tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 8 malam dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Ia kemudian duduk di saf paling depan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut seperti Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Acara tersebut diisi dengan tilawah Al-Quran, istighosah, zikir, dan pembacaan doa. Di samping itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ceramah dengan tema ekoteologi, keteladanan Nabi Muhammad untuk kelestarian bumi dan negeri. Dalam ceramahnya, Menak menekankan bahwa inti ajaran seluruh agama adalah cinta. Untuk itu, Kementerian Agama terus mematangkan konsep kurikulum cinta yang diyakini dapat melahirkan pemahaman keagamaan yang lebih lembut dan inklusif. Menak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi persatuan dengan menjunjung tinggi cinta di tengah banyaknya perbedaan. Usai acara, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa jamaah serta berfoto bersama. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza Cahyasari, Kantor Berita Antara mewartakan.